Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam rekan petani porang di Jawa Barat, khususnya umumnya di seluruh Indonesia. Mudah-mudahan kita semua berada dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun. Kali ini saya akan menyajikan sebuah video tentang pengalaman saya memindahkan bibit dari spora yang ditanam di polybag kemudian dipindah ke lahan. Yang pada saat itu bibit di polybag ini sudah 4 atau sudah 3 kali bertunas ya. Tunas ketiga atau tunas keempat baru saya pindahkan ke lahan. Dan pada saat di polybag, biji spora ini atau bibit dari biji spora ini saya buat naungan, sehingga pada saat tumbuh bibit ini tumbuh tinggi tetapi kurus ya, tinggi namun kurus. Jadi seolah-olah dia kekurangan sinar matahari dan ingin menjangkau sinar matahari. Nah seperti ini, kurus, tinggi. Ini adalah tunas yang ketiga yang mulai berguguran. Ini tunas keempat yang mulai tumbuh. Nah seperti ini. Jadi jika kawan-kawan mencoba menyemai atau menanam bibit dari spora ataupun dari katak di bawah naungan, tumbuhnya akan seperti ini. Ya, naungan yang saya gunakan adalah naungan berbentuk anti radiasi ya, lupa namanya itu. Yang jelas seperti karung yang jarang-jarang, tapi ke intensitas cahayanya hanya 40%. Mungkin kalau intensitas cahayanya 60% tidak seperti ini, tidak kurus, tinggi, langsing atau kutilang ya. Namun yang kami coba setelah tunas ketiga ini, nampaknya memang di polybag kekurangan nutrisi ya. Kemudian saya pindah, ini baru 3 minggu kurang lebih dari polybag dipindah ke lahan, dan sepertinya ini masih proses beradaptasi dengan lahan. Kemudian banyak diantaranya yang sudah mulai ripah ya, tunas ketiganya sudah mulai ripah. Dan ini salah satu contoh sudah berkatak ya, atau memiliki katak tetapi belum besar, baru sebesar biji kedelai atau biji kacang kedelai. Nah, seperti ini minggu ketiga di lahan, tunas-tunas yang berasal atau pada saat ditanam mulai berguguran, dan yang tumbuh adalah tunas baru, tunas keempat ini ya. Kasihan sekali nih, kurus. Kemudian sudah mulai tumbuh gulma ya, usia minggu ketiga setelah tanam atau 21 hari setelah tanam atau 21 HST. Ini di bawah naungan pohon talas, tetapi intensitas cahaya cukup, tidak terlalu terhalang, dan tunas-tunas baru mulai tumbuh nih. Tunas keempat sudah mulai tumbuh. Nah ini yang ditanam tidak sama kurus, tinggi, langsing semua ya, ada juga yang pendek, tegap. Itu karena naungannya tersinari sinar matahari pada saat pagi, kemudian siang baru kekurangan. Tetapi yang tinggi ini adalah dari pagi sampai siang di bawah naungan tanpa tersinari matahari, baik pagi, siang maupun sore. Nah, seperti ini contoh pertumbuhannya. Ada yang tegap, ada yang daunnya masih segar-segar hijau, ada juga yang mulai menguning. Itu tandanya mulai akan tumbuh tunas baru
atau tunas yang menguning ini akan ripah ya. Nah, ini black konjac ini. Tunas ketiga sudah mulai dorman, tunas keempatnya tumbuh. Ini black konjac hitam ya, pohonnya hitam. Berbeda dengan porang biasa yang pohonnya hijau keputih-putihan. Ini juga black konjac ini. Kita bandingkan dengan pohon yang biasa. Nah, seperti ini. Hijau saja tanpa ada kehitam-hitaman. Berbeda dengan yang black konjac. Hitam ya pohonnya, alur-alur putih. Nah, seperti ini. Memang dari spora ini tidak semuanya porang hijau ya, ada juga porang hitamnya. Mungkin dari proses pembuahan pada saat bunga, sporanya atau serbuk sarinya jatuh karena persilangan atau entah apa, mungkin perlu penelitian oleh para ahli pertanian mengapa seperti itu. Ini kawan-kawan, jadi kalau Anda mau membibitkan atau membuat bibit dari polybag, usahakan jangan terlalu tertutup dari cahaya ya, minimal 60% intensitas cahaya masuk sehingga porang tidak kurus atau tinggi saja, tetapi tegap dan subur ya, tidak merana seperti ini. Tetapi ini memang masih proses adaptasi kawan-kawan. Di bawah pohon talas intensitas cahaya cukup, tetapi ya ada juga yang terkena jamur ini. Setelah pindah 3 minggu ada yang terkena jamur seperti ini penampakannya. Jadi hati-hati bagi Anda yang mulai memindahkan ke lahan, periksalah jangan seperti ini ya. Sudah terkena baru terkontrol atau kelihatan. Ini bahkan umbinya pun sudah habis ya, habis, tidak berbekas. Ini saya coba cari-cari, tidak ada ya, tapi ada mungkin ada, tetapi sudah bercampur dengan tanah atau lebur ya, dengan tanah karena jamur. Meskipun daunnya masih ada, tapi umbinya sudah hilang. Berbeda dengan yang ini ya, ini juga mungkin terkena jamur karena berdekatan ini. Kita coba lihat. Nah, ini tuh sudah putus. Kita coba lihat, dan ternyata sudah mulai membusuk ya. Ini karena jamur, ini harapan hidupnya sudah tidak ada lagi. Terkena jamur, apa artinya? Meskipun daunnya masih hijau, tapi umbinya sudah habis. Seperti ini bekas-bekasnya atau jejak-jejak jamurnya. Jadi sekali lagi hati-hati bagi kawan-kawan yang mulai memindahkan ke lahan, kontrollah minimal seminggu sekali. Kalau ada tanda-tanda seperti itu, jamur segeralah diatasi dengan menyemprotkan atau mengocorkan anti jamur atau fungisida. Ada anti jamur yang sifatnya kimia pabrik, ada juga anti jamur yang hasil buatan sendiri atau alami. Biasanya ini menggunakan abu gosok yang direndam dengan air, kemudian beberapa malam didiamkan. Setelah 2 atau 3 malam, abu gosok atau air dari abu gosok dituangkan ke wadah dengan melalui saringan penyaringan, lalu disemprotkan ke objek atau pohon porang yang terkena jamur. Itu hasilnya lumayan mampu mencegah penyebaran jamur yang lebih. Nah, ini yang cukup sinar matahari, meskipun pendek tapi dia kekar. Kemudian tumbuh tunasnya juga kekar-kekar seperti ini. Ya, pendek tapi dia kuat. Dan meskipun kayak pendek, ini sudah mulai ada katak meski hanya sebesar kacang hijau ini sepertinya.
ya sebesar kacang hijau kataknya. Dari tanda-tandanya mungkin seminggu atau 2 minggu lagi ini akan ripah. Tingginya baru sejengkal tapi dia sudah bertunas dan berkatak karena intensitas cahaya cukup. Ini tunasnya juga sudah mulai muncul dan besar juga, hampir 4 kali lipat pohon asalnya ya, pohon induknya. Ini mulai ripah juga. Dan ini tidak usah khawatir kalau ripah seperti ini dan pohonnya apabila ditarik masih agak kuat, itu berarti di dalam masih ada tunas ya, masih ada calon tunas yang akan tumbuh. Tidak usah khawatir. Jadi kalau layu kemudian roboh tapi ditarik tidak copot, artinya umbi masih ada di dalam dan harapan hidup masih ada. Tinggal menunggu ripah pohon awal ini, nanti akan tumbuh tunas. Ya, berbeda dengan yang seperti ini. Ini sudah terkena jamur ya, sudah putus malah. Tapi kita lihat apakah umbinya masih ada atau harapan hidup masih ada. Nah, ini masih bisa diselamatkan ini. Karena batang awal terkena jamur tapi dia beruntung umbi ada di dalam sehingga dia selamat dan mulai tumbuh tunas calon pohon yang baru. Kita tanam lagi saja, kita timbun lagi, mudah-mudahan selamat dari serangan jamur. Jadi kawan-kawan yang ingin mencoba anti jamur, cobalah yang saya sebutkan tadi, terbuat dari rendaman abu gosok ya. Kalau memang tidak ada dan sulit mencari abu gosok, ya bakarlah dulu, sekam bakar, kayu bakar, ya beberapa hari lah, nanti akan menghasilkan abu ya. Nah, abunya itu direndam dengan air, perbandingannya 1:1, 1 ember air, 1 ember abu gosok. Dia nanti setelah 3 hari rendaman abu gosok ini dituangkan ke dalam wadah, kemudian disaring, dan itu siap digunakan untuk menyemprot jamur-jamur yang menyerang pohon porang. Nah, ini berbeda, ini sudah 4 minggu ya. Jadi dia sudah beradaptasi benar-benar, sudah kokoh pohonnya, berbeda dengan yang tadi baru 3 minggu, ini sudah 4 minggu. Ini pohon yang awal ditanam, saat adaptasi dia mengalami stres sedikit, kemudian lebih cepat ripah atau dorman. Ini bakal kataknya sudah mulai muncul juga. Nah, seperti ini ada yang sudah rebah tetapi sudah didampingi dengan tunas yang baru. Jadi jangan khawatir jika rebah, itu tunas baru akan muncul, asal jangan kelihatan berjamur. Nah, seperti ini tuh pohon awal yang sudah ripah. Kemudian ada kataknya juga sebesar kacang kedelai. Ya mungkin kalaupun kita tanam ini tidak akan besar, tapi di tunas berikutnya sudah mulai tanda-tanda lebih besar ya. Nah, ini sudah beradaptasi dengan baik di lahan karena ini sudah berumur 4 minggu. Ada lagi di lahan yang sebelahnya ini, karena di lahan ini saya tanam dari 3 jenis ya, ada dari katak, ada juga dari spora atau biji bunga. Nah, ini yang dari katak sudah mulai tumbuh katak juga ya, sudah menghasilkan katak di pohon yang ripahnya, tapi masih kecil hasilnya, baru sebesar ya kacang tanah lah, kacang tanah. Dan ini tunas yang kedua juga tumbuh subur,
dan sudah ada bakal kataknya, meskipun masih imut-imut. Mungkin nanti akan tumbuh katak lebih besar dari yang ripah ini. Ini yang adaptasi sudah baik. Ini bibitnya dari katak ya, katak yang isi 700 per kilo. Isi 700 buah katak per kilo, dan sekarang mulai tumbuh dengan baik. Sudah mulai tumbuh tunas yang kedua. Ya, ini kokoh ya, karena pada saat ditanam dia menerima intensitas cahaya yang cukup. Nah, seperti ini tunasnya sudah mulai tumbuh menyusul, sementara pohon asalnya sudah mulai menguning, perdanda akan mengalah dan ripah atau gugur. Nah, kataknya kecil-kecil ya. Mungkin pada saat sudah ripah ini jatuh di tanah tidak akan kelihatan, tapi nanti dia akan tumbuh. Ini mungkin 2 minggu lagi ripah nih, tapi belum muncul tunas yang baru dari bawah. Berbeda dengan rekannya, ada yang sudah mulai muncul tunas baru, meskipun dia sudah mulai akan gugur atau ripah. Ini belum ada tanda tunas baru ya. Ini kataknya masih mungil. Seminggu lagi ini akan roboh, ripah, dan pohon juga daunnya membusuk. Kemudian akan disusul dengan tunas yang baru. Ini dari bibit katak ya teman-teman. Bibit katak 700 per kilonya, 700 buah. Ini tunas ketiga sudah muncul, tunas kedua lumayan kokoh, tunas kesatunya belum menghasilkan katak. Nah, seperti ini yang sudah beradaptasi dengan baik di lahan yang asalnya di polybag, pindah ke lahan dan sudah beradaptasi. Kemudian ini tunas yang tumbuh ini adalah tunas kedua ya dari katak. Tunas pertamanya sudah mulai roboh, sepertinya akan segera ripah. Dan ini calon katak ya, lumayan besar pohonnya. Ini juga roboh satu, tapi tunasnya sudah tinggi. Tunas barunya sudah meninggi, dan kita lihat apakah ini seperti sebesar kacang kedelai juga ya. Ini sudah sebesar kacang kedelai kataknya. Mungkin nanti pada saat sudah membusuk pohon dan daunnya, katak akan tergeletak di tanah dan tidak kelihatan, tetapi dia akan tumbuh. Mungkin itu isi 1000 ya nantinya, 1000 buah katak dalam 1 kilo. Nah, ini tunas keduanya sudah ada timbul tanda-tanda tumbuh katak. Ya, nih bisa dibandingkan antara jari tangan dengan bakal katak, amat kecil ya. Nah, ini juga sama, sudah ada kataknya, tetapi sama juga masih kecil. Ini sudah pada roboh. Ini saya tanam di bulan Juli ya, bibit di polybagnya saya tanam bulan Juli. Kemudian sekarang sudah dipindah ke lahan seperti ini hasilnya dari katak. Lama ya, karena memang di Jawa Barat ini bulan Juli masih musim kemarau. Jadi pada saat penyiraman di polybag yang diberi naungan kurang maksimal, sehingga pertumbuhannya pun lambat. Bahkan saudara dari ini
Dari yang sudah saya pindah ini ada yang belum tumbuh sampai hari ini. Ada juga yang baru muncul tunas. Nah, ini adalah black konjac ya kawan-kawan. Pohonnya hitam. Dibanding dengan yang ini, porang hijau, beda warna pohonnya. Nah, ini adalah lahan di atasnya. Ya, ini juga dari katak sebagian ini. Nah, sebelahnya ini adalah dari sidray yang sudah tumbuh kurang lebih 5 cm, kemudian langsung dipindah ke lahan. Dan alhamdulillah dia tumbuh mampu bersaing, tumbuh lebih tinggi daripada gulma. Karena spora yang ditanam sudah tumbuh 5 cm baru dipindah ke lahan. Sehingga pada saat tumbuh dia tidak kalah oleh gulma yang bareng-bareng tumbuh karena dia lebih dulu tinggi. Nah, seperti ini. Dari sidray tingginya 5 cm baru dipindah ke lahan dan dia mampu bertahan. Mudah-mudahan tumbuh dengan baik. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.